Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kak Fani dan Kak Tes ucapkan kepada Mama, Papa dan juga Opung yang saat ini sedang mendampingi adik-adik untuk beribadah. Nah, gimana kabarnya adik-adik? Kak Fani dan Kak Tessa berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah dong Kak. Nah, topik minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis dengan topik Yesus Sahabat Anak-anak. Diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Sebelum kita memuji Tuhan, kita satukan hati kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Tessa. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini yang sudah memberkati kami dan sudah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing. Sebentar lagi kami ya Tuhan akan memulai ibadah kami, berkatilah dari awal hingga akhir ibadah. Dan juga berkati kakak-kakak sekolah minggu, amang pendeta, dan para agenda yang sedang melayani. Ampunilah juga dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik coba lihat ini gambar apa ya yang Kak Fani pakai dan Kak Tessa pakai. Yang Kak Tessa pakai gambar anak laki-laki bukan Kak? Benar, dan Kak Fani pakai gambar perempuan. Ini adalah gambar anak-anak. Tahu nggak? Sesuai tema kita hari ini, anak-anak dicintai oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang di rumah harus merasa bangga dan selalu bahagia karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dan selalu menjadi kekasih kita. Dan Dia selalu menolong kita setiap saat. Untuk itu, mari kita puji Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Sama-sama kita ucapkan, ya Allah kasihanilah kami.
Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita membaca hukum Taurat untuk kita minggu ini, diambil dari titah yang kedua bersama dengan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkannya ya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun dan yakin kepada benda-benda bermakna atau yang sakti. Sampai di sini pembacaan hukum Taurat. Mari sama-sama kita ucapkan, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi ya adik-adik. Kak Tessa dan adik-adik di rumah, Tuhan Yesus berkata, datanglah anak itu, jangan menghalangi mereka. Mau itu masih kecil atau sudah besar, semua itu kita boleh datang kepada Tuhan Yesus loh Kak. Karena Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak. Sama seperti lagu kita ini. Anak kecil, Tuhan cinta. Marilah kita sama-sama merendahkan diri, berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah anak-anak, mari kita membuka Alkitab kita. Kita mau baca epistel kita untuk minggu ini, diambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8, kita membacanya dengan beresponsoria. Di ayat 8 nanti kita bersama-sama membacanya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya.
Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sampai di sini pembacaan epistel kita, sama-sama kita ucapkan, berbahagialah orang yang mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi lagi ya adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang punya sahabat? Banyak loh kak, Kak Fani pasti punya dong. sahabat kan? Punya dong Kak. Nah Kak Fani, kalau sahabat itu orangnya seperti apa ya? Sahabat itu pasti dia dekat sama kita Kak. Benar, sahabat itu pasti selalu menyayangi kita, ada saat kita sedih. Begitu juga dengan Tuhan Yesus yang selalu menemani kita, bahkan Dia mau mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu adik-adik, mari kita mengucap syukur, kita nyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, minggu ini kita ada video dari adik-adik sekolah minggu kita. Yuk sama-sama kita saksikan ya. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Bersiaan dari Orang 2. Saya akan menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Dadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari buku Kidung Jemaat dengan judulnya Selamat di Tangan Yesus.
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada pagi hari ini di kebaktian kita di Minggu Trinitatis saat ini tertulis di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-16. Abang Pendeta akan membacakannya untuk kita semua. Bagi adik-adik sekolah minggu bisa mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16, judulnya Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan bagi kita adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, tentu kisah ini sudah sering kali kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi anak-anak. Begitu besarnya Tuhan Yesus mengasihi anak-anak sekolah minggu dan juga anak-anak pada saat itu, dan itu dilakukannya. Kalau kita perhatikan di dalam teks tersebut, bagaimana Tuhan Yesus menegur murid-muridnya yang sempat melarang anak-anak saat itu yang hendak datang atau menghampiri Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Itu salah satu bentuk rasa kasih sayang Tuhan Yesus kepada anak-anak. Selain itu juga, dan yang terakhir adalah ketika Tuhan Yesus memeluk anak-anak dan juga memberkati anak-anak yang saat itu berada di sekitar Tuhan Yesus pada saat itu. Dengan kata lain, begitu besarnya kasih Tuhan Yesus kepada anak-anak. Kalau kita perhatikan adik-adik sekolah minggu, tentu dalam teks ini mau mengatakan sesuai dengan topik sekolah minggu pada saat ini, bahwa Tuhan Yesus kita, ia adalah sahabat bagi anak-anak. Termasuk juga bagi anak-anak sekolah minggu. Terutama yang saat ini masih setia mengikuti kebaktian minggu di rumah kita masing-masing, yang didampingi oleh orang tua, yang didampingi oleh opung kita untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu di rumah kita masing-masing melalui penayangan YouTube gereja kita. Ternyata Yesus sahabat bagi anak-anak. Persahabatan yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus, hal itu diungkapkan bahwa ternyata anak-anak atau seperti anak-anak yang empunya kerajaan Allah. Jadi luar biasa Tuhan Yesus mengatakan pada saat itu kepada orang-orang di sekitar, termasuk juga kepada murid-murid Tuhan Yesus, bahwa ternyata seperti anak-anak
merekalah yang empunya kerajaan Allah. Apa artinya? Artinya adalah bahwa anak-anak adalah sosok manusia yang lemah, tidak berdaya, sehingga selalu bergantung kepada orang dewasa. Ini yang menjadi ciri khas atau karakteristik bagi anak-anak. Dia tidak berdaya, dia lemah, atau mungkin tidak semuanya hal dia ketahui atau tidak semuanya hal bisa dilakukannya, sehingga ia membutuhkan bantuan dari orang dewasa. Misalnya mungkin di rumah anak-anak sekolah minggu tidak bisa mau mengambil buku yang mungkin tidak, katakanlah tidak bisa dijangkau oleh adik-adik sekolah minggu, maka tentu adik-adik sekolah minggu akan menyampaikannya atau meminta bantuan kepada orang tua atau kepada kakak untuk mengambil buku yang memang tidak bisa dijangkau. Nah, itu contohnya bahwa ternyata anak-anak itu tidak berdaya dan dia akan bergantung kepada orang dewasa. Tetapi dalam ungkapan ini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa ternyata Yesus merindukan bagi setiap orang percaya, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu, mau selalu bergantung kepada Tuhan. Mau selalu bergantung kepada Tuhan. Dengan kata lain, anak-anak sekolah minggu yang di rumah saat ini, yang mau bergantung kepada Tuhan sampai saat ini dan selama-lamanya, atau bahkan nanti juga ketika dewasa, adalah anak-anak sekolah minggu yang tidak bersikap sombong. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu atau adik-adik kami sekolah minggu yang sampai saat ini atau dan seterusnya masih mau bergantung kepada Tuhan, tentu dia tidak akan bersikap sombong. Sekalipun memang sekian banyak prestasi, sekian banyak talenta, atau apa yang dia miliki, keahlian dan seterusnya, termasuk prestasi di sekolah itu dimiliki oleh adik-adik sekolah minggu yang saat ini mengikutinya di rumah kita masing-masing. Tetapi semuanya itu yang dimiliki oleh adik-adik sekolah minggu, kepintaran, kecerdasan, atau mungkin barang-barang yang mewah, atau mungkin apa yang dimilikinya tidak dimiliki oleh teman-temannya. Semuanya itu tidak membuat sikap adik-adik sekolah minggu berubah. Tidak membuat sikap adik-adik sekolah minggu menjadi sombong. Tetapi justru adik-adik sekolah minggu yang bergantung kepada Tuhan, yang memiliki semuanya itu semua adalah berasal dari Tuhan. Kalaupun misalnya adik-adik sekolah minggu sampai saat ini bisa berprestasi di sekolah, bisa bernyanyi dengan suara yang baik, atau dengan talenta-talenta lainnya, tentu semuanya itu harus kita katakan berasal dari Tuhan. Itu yang pertama. Kalau memang seperti yang dikatakan bahwa Yesus sahabat bagi anak-anak sekolah minggu, ketika adik-adik sekolah minggu tetap bergantung kepada Tuhan dengan tidak bersikap sombong. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu dikatakan di dalam teks renungan kita atau khotbah kita pada pagi hari ini adalah anak-anak atau seperti anak-anak yang menyambut kerajaan Allah. Artinya adalah anak-anak pada saat itu atau pada saat peristiwa ketika Yesus memberkati anak-anak dalam kisah teks khotbah ini, bagaimana mereka menyambut untuk dapat dekat kepada Tuhan Yesus dengan hati yang gembira. Dan mereka begitu gembiranya bisa bersama-sama atau berada di dekat sekitar Tuhan Yesus, dan itu diucapkan dengan terima kasih. Mereka mau mendekat kepada Tuhan Yesus untuk menyambut apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus.
Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu yang mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, atau Yesus yang mau menjadi sahabat bagi adik-adik sekolah minggu, adalah adik-adik sekolah minggu atau anak-anak sekolah minggu yang memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur, berterima kasih, tidak bersungut-sungut ketika misalnya diberikan hadiah, kemudian ada bantuan, atau bahkan juga pemberian lainnya yang adik-adik sekolah minggu terimanya. Ucapkan terima kasih. Dan juga ucapkan penuh dengan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Miliki hati yang selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesehatan. Misalnya, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dengan orang tua. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami bersama-sama dengan kakak, dengan adik. Nah, miliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sehingga benarlah kalau adik-adik sekolah minggu mau tetap menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus, maka yang harus adik-adik lakukan adalah yang pertama tadi, tetap bergantung kepada Tuhan dengan tidak memiliki sikap sombong. Dan yang kedua adalah miliki hati yang senantiasa mengucap syukur. Dengan demikian adik-adik sekolah minggu, HKBP Bethesda telah dan akan menjadi sahabat Yesus dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau kembali mengajarkan dan membimbing anak-anak sekolah minggu-Mu melalui firman-Mu di dalam Injil Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16 saat ini. Tuhan, Engkau mengajarkan bahwa anak-Mu Tuhan Yesus Kristus adalah sahabat bagi anak-anak sekolah minggu-Mu. Biarlah Engkau yang membentuk anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tetap senantiasa menjadi sahabat bagi Engkau. Sehingga mereka tetap bergantung kepadamu dengan tidak memiliki sikap sombong. Dan juga senantiasa mereka memiliki hati yang penuh dengan mengucap syukur. Kedua hal itu ya Tuhan adalah bukti dan akan terus dimiliki oleh anak-anak sekolah minggu-Mu di dalam menjalani masa-masa pertumbuhan mereka. Berkatilah anak-anak sekolah minggu-Mu yang sampai saat ini masih setia mengikuti kebaktian sekolah minggu di rumah masing-masing yang dibimbing atau bersama-sama dengan orang tuanya melalui tayangan YouTube gereja-Mu. Engkau yang memimpin kebaktian ataupun anak-anak sekolah minggu-Mu yang mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Engkau juga yang mengamampukan orang tua mereka agar dapat bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu-Mu mengikuti kebaktian ini dengan penuh sukacita saat mengikutinya. Berkatilah orang tua mereka di dalam menjalani aktivitas pekerjaan, usaha, biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Sekalipun harus melewati di masa pandemi saat ini. Kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu. Begitu juga ya Tuhan dengan seksi sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Mampukan dan kuatkan untuk dapat tetap memberikan yang terbaik di dalam pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu ini. Terimalah doa kami yang kami dasarkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik di rumah, gimana? Ingat gak tadi Amang Pendeta bilangnya apa tentang firman Tuhan hari ini? Yang pertama,
kita tidak boleh sombong, Kak. Dan yang kedua, kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Nah, di tangan Kak Fani ada gambar apa nih, Kak? Gambar Tuhan Yesus kan, Kak? Iya Kak Tes, ini adalah gambar Tuhan Yesus. Sesuai tema kita minggu ini, Yesus adalah sahabat anak-anak. Jadi anak-anak sekolah minggu HKBP Bethesda, bagaimanapun keadaan kalian saat ini, mau yang rambutnya keriting, mau rambutnya lurus, mau badannya kecil, mau badannya besar, semuanya Tuhan Yesus sambut. Nih contohnya Kak. Kak Tessa punya contohnya enggak? Nah, rambut yang keriting kan, Kak? Walaupun dia rambutnya keriting, tapi Tuhan Yesus mau sambut dia loh. Nah, yang ini rambutnya kuning, Kak Tes. Tuhan Yesus juga mau sambut dia. Ada juga anak laki-laki berambut keriting dan berwarna kuning. Tuhan Yesus juga mau sambut dia. Bagaimana dengan adik-adik sekolah minggu di rumah? Hari ini kalian menyambut Tuhan gak di hati kalian? Atau jangan-jangan ada yang malas hari ini, Kak, untuk ibadah? Kayaknya enggak deh, Kak. Enggak Semuanya ya? sudah semangat. Jangan sampai kemalasan dan juga ngantuk membuat kalian setiap hari Minggu jadi tidak menyambut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Jangan lupa ya adik-adik tentang khotbah minggu ini. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya, kita nyanyikan lagu Holland Dak Danak. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Dadah.